Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin ta'alum wa ta'lim al-ifadah wal istifadah wal hassalat amasuki bi kitabillah wa sunnat rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Salatu bil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lisihati wa salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif radhiyallahu ta'ala bin darin amin. Aqdarus shalah. Kita akan membahas tentang udzur-udzur salat. Kapan sih seseorang itu dikatakan udzur salat? Bukan meninggalkan nggih. Salat itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, nggih. Tidak boleh ditinggalkan tanpa udzur dalam keadaan apapun, nggih. Udzur di sini berarti nanti tetap jadinya qadha. Jadinya tetap sholat, cuman di luar waktunya dan tidak apa-apa. Bukan berarti terus tidak sholat. Orang wajib sholat selama dia bernafas, wajib sholat kecuali anak kecil, orang gila, cah cilik ini gak wajib. Wong gendeng ini mboten wajib nggih sholat. Lajeng tiyang ingkang kapundhut iku nggih mboten wajib. Nggih. Orang sing meninggal mboten wajib. Rufi'al aqlam. Jadi terangkat. Sakit model B wae masih wajib sholat. Nah ini udzur. Udzur itu dalam artian di luar waktunya, terlambat sholat. Nah, adaris shalah, beberapa udzurnya sholat arbaatun, wonten sekawan. Sholat maghrib, misalnya niki maghrib. Kok ternyata telat sampai isya. Kapan sholat? Ketika kita keluar waktunya itu tidak apa-apa. Ini udzur, ini ketika ada udzur. Udzurnya apa saja? Satu, an-naum, tidur. Okay. Satu, an-naum, yaitu tidur. Okay. Pertama tidur. Kedua nisyan. Mungkin dibahas tunggal-tunggal. Kedua lupa. Kemudian yang ketiga wal jamak. Jamak takdim, jamak takhir. Perjalanan wae durung sholat. Sholatnya ning asar misalnya. Wal ikrah, pemaksaan.
Nggih. Wa makna adaris shalah, makna yang dimaksud adaris shalah di sini adalah ai annaula ya'athamu, dia itu tidak mendapatkan dosa. Man aharas salat, bagi orang yang mengakhirkan salat. Jadi salatnya ditakhirkan, ning guri telat, nggih. Salat tidak boleh didahulukan. Orang oleh dinisi. Maghrib kok jam 6, jam 5 tak maghrib dhisik tak loloni, ndak boleh kecuali jamak takdim, nggih. Lah ini maksudnya udzur di sini adalah orang yang salat di luar waktunya dan dia ndak dosa. An waktiha, dari waktunya. Bi ayyi udrin min hadil a'dar, dari udur-udur yang disebutkan tadi, nggih. Pun yang pertama an-naum, tilem, turu, ketiduran. Yakunu udran idana ma qabla duhulil waqt, nggih. Menjadi udur, tidur itu dikatakan udur idana ma jika tidur qabla duhulil waqt, sebelum masuknya waktu. Misale mulai mergawe kewesel jam 5, maghribe jam piro? Jam 6. Aku tak lele sik Bu ya. Oh iya lele sik. Ternyata ibu lali, bojone lali, ra ono sing gugah. Lah bablas tangi-tangi jam 8. Tangi lu jam 8 iki, maghribku piye? Sik tidurnya kapan? Sebelum masuknya waktu sholat. Oke. Nggih, sebelum masuknya waktu sholat. Nggih, ini syarat yang pertama. Wa ma'idana ma ba'da duhulil waqt. Nek tidurin itu setelah masuk waktu sholat, fala yu'tabaru udzur, maka tidak dianggap udzur, nggih. Tidak dianggap udzur. Illa idza kana min adatihi, kecuali jika termasuk min adati, kebiasaannya, seperti al-qiyamu minan naum qabla khurujil waqt. Nggih. Dia itu punya kebiasaan gini. Aku ku biasa turu kok gampang, tangiku gampang. Setengah jam tangi. Ngantuk adzan maghrib misal, nggih, karena kita di waktu maghrib, tapi maghrib itu waktunya pendek. Oke, tak kasih contoh lainnya. Misalnya isya. Ngantuk aku pe salat isya, ngantuk aku tak turu sik. Yakin tangi? Oh nggih. Nanti sak jam ngono aku wis tangi, tak turu sik. Nah, tidur dulu dia. Tidur. Wis adzan isya, pun manjing isya jam 8, ki ambake dereng isya tilem riyin. Tapi ki ambake yakin gugane gampang, terus engko iso tangi. Oh, tangi. Nah ini tidak apa-apa, Oke, tapi kalau ternyata dia ini kok tidak punya kebiasaan itu, maka tidur setelah adzan itu dikatakan bukan termasuk udzur. Sebagian mengatakan demikian. Kecuali gak dibuat sengaja, nggih. Iki syaratnya ndak sengaja. Misalnya apa? Oh, mari jam piro? Jam 6. Ndak kesel ndak apa? Turu sik sak jam kok, misale. Capek? Enggak. Lelah? Enggak. Ngantuk? Ora. Ya ancen aneh wae wis enteni tinggal turu misale. Contohnya lagi wingi zamane Piala Dunia. Piala Dunia final tanding jam 2 tangi. Bahkan gak turu, begitu bar tanding subuh kurang setengah jam misale. Subuh kurang setengah jam, tinggal turu. Tak turu sih turu. Bablas. Nggih. Turu bablas wis. Nggih, ngantuk to tat. Iya, tapi kan mbok bela-belani oleh, maksudnya dibela-belani tangi ndelok bal tapi kon nunggu subuh diluk wae ora gelem, ora kuat. Sebentar lagi puasa. Nggih, kurang 2 bulan lebih dikit. Nah, hati-hati. Mari sahur weteng wareg ngenteni subuh menjero ning jero kamar. Subuh jam piro? Jam 4, sik jam 3 tak ngenteni subuh ning jero kamar. Wassalam. Weteng wareg ngantuk ra biasa tangi bengi, ora biasa tangi jam 2, ra biasa tangi setengah 3, tangi setengah 3 jam 2. Weteng wareg mlebu kamar. Kena kipas, kena AC, angop bablas. Tangi-tangi jam 6. Lah niki ini berarti dia tidur tapi sebelum masuknya waktu, tapi sengaja, artinya tidak ada unsur memang nek ngenteni sholat yo moro masjid. Oh ngenteni sholat, makanya hati-hati benjing Ramadan mari sahur dan budal di masjid. Nggih, nang budal di masjid diniati itikaf, diniati napa niki mbek ngenteni subuh maca Quran. Bingung Ustaz gak iso maca, dereng lancar. Zikir Allah. Zikir wae. Bingung Ustaz zikir aku. Wis iki kesel tafakur.
Tafakur itu menang kemudian berpikir ya Allah, mulai nikmat-nikmat yang diberikan ya Allah, sudah banyak nikmat yang diberikan kepadaku ya Allah. Kapan aku ki cara jawane tafakur niku zikir nggih. Tafakur jadi berpikir tentang nikmat Allah, berpikir maha murahnya Allah, pengasihnya Allah, berpikir itu ora kok ngeluh. Ya Allah urip kok ngene-ngene wae. Iki dudu tafakur iki jenenge ngeluh, nggih namanya ngeluh. Lah kalau tafakur itu termasuk ibadah nggih. Pun mudah-mudahan kita dijumpakan dengan bulan Ramadan nggih. Amin Allahumma amin nggih. Biasane pun pokoknya mulai ndonga terus nggih. Mungkin kapan Recep nih gitu kok kalau dereng ningali tanggalan nek posone rolikur berarti perkiraan minggu depan guys masuk Recep. Nggih, wis Recep kok ana dongane Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Karena di situ biasanya wagi, Pak. Kula niku niteh nih, biasanya mendekati Ramadan ki wong mati wagi. Wong mati wagi mendekati Ramadan lho nggih. Iku lho kok semrap nggih, biasanya ning tangga tahlil ngono wis gak leren iki bar nyambung maneh iki, bar nyambung maneh. Dadi angger bengi rasa masak pokoke. Nyambung iki kabeh Ramadan biasane. Ngoten makane ana waballighna fi Ramadan. Waballighna fi Ramadan nggih. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijumpakan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Kembali lagi tidur. Pun nggih, wala utabaru udhran idza kana min adatihi. Termasuk kebiasaane. Nggih kebiasaane nggih pun. Lajeng wa yusanu iqadu minan nam qabla duhulil waqt. Nggih, disunahkan bangun dari tidur sebelum masuknya waktu. Misalnya apa subuh, sunahe sadurunge adzan subuh tangi. Nggih, misalnya kok tilem apa qailulah. Qailulah itu ada yang mengatakan sebelum duhur, ada yang mengatakan ba'da duhur. Kok sebelum duhur tidur, maka sebelum adzan duhur bangun. Wajibu iqadu minan nam ba'da duhulil waqt. Maka wajib bangun dari tidur setelah masuknya waktu. Tilem nggih biasane bablas nggih nek bablas ngoten niku pesen makane pesen engko aku gugah ya. Aku gugah atau pakai alarm atau pakai apa. Nggih, tidur. Bahkan Mbak termasuk udurnya belum masuk kayaknya. Udurnya Jum'ah itu tidur, kok ana wong ngewantuk saat aku ngewantuk akhirnya budal Jumatan. Aku nek budal Jumatan kok alamat turu tutuk kono kok. Aku alamat turu ning kono. Alah orang ngantuk budal Jumatan turu. Misalnya ngewantuk budal Jumatan ngewantuk saat iki aku timbang turu ning masjid turu sik ya tidur dulu. Kok tapi Jumatan budal. Lah kok bablas ra ono sing gugah. Udur. Nggih udur. Sidatun no. Nggih, sidatun nuas banget ngantuke. Pun. Nomor 2 anisyan. Nggih, udur nomor 2 adalah lupa. Nggih, lupa. Ono ke lupa. Piye lupa? Yakunu udran idza kana sababu amron mubahan. Lupa menjadi sebuah udur idza kana sababuhu jika sebabnya ini amron mubah. Perkara yang diperbolehkan. Wa ma idza kana makruhan aw haraman fala yu'daru. Jika itu perkara yang makruh atau haram maka tidak dikatakan udur. Misalnya apa? Kerja itu wajib. Lali. Saking kerja lali gak sembayang. Aku terus sembayang to lali ya. Tapi ini perkara sing makruh, perkara sing haram. Delok konser lali gak sembayang. Delok bal iku makane sepak bola itu halal itu riyadiyat, olahraga, bagus kesehatan. Islam juga merintahkan kesehatan. Yang menyebabkan sepak bola tidak boleh itu satu. Ini banyak menerjang waktu sholat. Sing delok iku mesti mlebune makane pertandingan kinane aman. Bengi iku aman. Misalnya pertandingan bola kok setate bengi iku aman. Ki aman. Iki ora demi delok bal biasane rata-rata sore iku sadurunge zuhur wis budal jam 11 wis budal penontone jam 11 wis ngebeki stadion misale tandinge sek sore engko nek gak ngono asare ilang jam 2 wis mlebu stadion tandinge mari asar maghrib lagi metu. Dadi sing nyebabno terus guru kula sing nyebabno sepak bola gak
elek iku ninggalo salat. Makane ndelok ngarepe TV wae. Nek TV kan iso sembahyang. Nggih, tapi nek budal ning ndero stadion iku kathah sing ninggalno salat. Diakui ndak diakui. Oh, kemarin viral itu. Salat ning dhuwure iki ning stadion dhuwur sembahyang ngono. Itu ya apik-apik tapi mesti ana unsur-unsur pamere, mesti ana unsur yae. Akeh sing ngawasi cah, akeh sing ngawasi. Mesti jenenge manungsa. Jenenge manungsa. Namanya manusia mesti sembahyang dekne. Kan ana foto, ndak tahu saya nerima foto di WA itu loh. Ana sak soft ngono salat ning dhuwur, stadion dhuwur, terus wong do ngawasi kabeh ngono. Iku mesti lumrahe menungsa, mesti jeratine akeh sing ngawasi, akeh sing lumrahe menungsa. Viral lagi, viral cocok, viral lagi. Lah, ini berarti niatnya bukan lillahi ta'ala. Lil viral. Lil viral niatnya. Dia berangkat nonton untuk viral. Sekarang kan zamannya kados ngeten Pak nggih. Pengen viral ngono gampang nggih. Pengen viral ngono gampang. Kok ana sing pengen viral, jenengan ana wong pengen viral, misal takok, "Pak, aku pengen viral." Gampang, moro ae ning kantor polisi bengok-bengok. Aku nabi lak mlebu koran sesuk. Nggih mlebu koran sesuk, tapi ya ngono. Nggih, nek pengen viral gampang ini zaman hati-hati. Pun. Lah niku sing sepindah adalah ninggalo salat. Sepak bola. Pemain nih. Kalau pemainnya dari luar kota, dia enggak apa-apa kan iso jamak. Pemainnya luar kota nggih, pemainnya luar kota. Nah, yang kedua kata guru saya, yang kedua kata guru saya buka aurat. Sepak bola itu katokan sih. Coba rodok dawa didik to kanggo iki. Dadi aurate pemaine lanang-lanang kok gitu. Itu. Nek kok TV ya piye? Nah itu katanya. Tapi ndak apa-apa, kula nggih seneng wingi sepak bola ya ndelok sampai final apa meneh Maroko mlebu napa niki seperempat final. Oh apik wis nggih. Pokoke niku. Dadi pun balik. Udzur lupa dikatakan udzur ketika kesibukan kita yang melupakan kita itu perkara mubah, bukan perkara makruh atau perkara haram. Okay. Perkara mubah misalnya apa? Rekreasi, tanazuh. Rekreasi sing mubah loh nggih, mboten lil ghardil maksiyah. Rekreasi, tanazuh niku bersenang-senang artinya refreshing, healing niku mubah, boleh hukumnya. Lah pas healing kok lali gak sembayang. Duh, lali ra sembayang misale. Duh lali misale ora jamak ora apa lali. Ini lupa nisyan, nggih. Atau mergawe lupa. Duh, atau ada pikun, wong pikun. Aku sembayang toh durung, wis sembayang toh durung lali. Ndak apa-apa. Pikun itu termasuk jenis daripada lupa. Wonten tiyang niku biasa jamaah, rutin jamaah. Dilalai ra jamaah, niku lali. Kowe salat. Wis perasaanku, aku ki mesti jamaah kok. Durung. Nah, niki nek lali mboten napa-napa. Nggih, nek lali mboten napa-napa, lali ora salat. Lali ora salat. Tapi langsung mboten kok terus lali. Ya wis gak apa-apa mboten. Eling langsung dikerjake. Nggih, termasuk tilem dek wau begitu ingat begitu bangun langsung dikerjakan. Lupa juga begitu ingat langsung dikerjakan dan tidak dosa. Boten dosa. Boten dosa. Saya nomor 3 jam'u baina sholatain. Ngumpulno antara dua solat. Takdim. Mendahulukan solat. Maksudnya duhur asar disalap duhur. Maghrib isya disalap maghrib. Niki jenenge takdim mendahulukan. Nek mengakhirkan maghrib isya disalap isya, duhur asar disalap asar. Niku namine takhir. Takdim atau takhir. Wa dzalika jama' bainaha wa bainas sholatil ukhra. Mengumpulkan solat itu dengan solat yang lain. Dengan sebab safar, bepergian atau marid sakit. Oke, banyak yang tidak tahu kalau sebenarnya orang sakit itu boleh jamak, Pak. Oke. Jadi jamak niku angsal. Kok loro? Ustaz kula sakit misalnya. Jamak niku mboten napa-napa. Salat dhuwur asare digabungo, kayak asar mboten napa-napa, kayak maghrib kayak dhuwur mboten napa-napa. Maghrib isyae digabungo, mboten napa-napa. Apa meneh sakit sing napa niki kena banyu kanyeben cara Jawane
apa angel juga banyune. Angel juga banyune. Tasih saged nek gak saged tayamum. Seiso mundhut banyu tuman kangelan. Niku digabung mawon. Duhur asare salap asar dipepetno jam 5. Jadi jam 5 ngono tangi terus wudu salat duhur mbek asar jamak lho nggih mboten kosor. Nek kosor niku syaratnya kuatah. Kosor niku harus bepergian ana jarake, jarak sekian kilometer. Nek jamak mengumpulkan tanpa menyingkat, mengumpulkan salat tanpa menyingkat niku sakit mboten napa-napa. Kok ana wong adem anyep awake. Aduh aku loro iki, wae sembayang kok ae tak jamake. Aku nek kena banyu rodok kanyeben tapi yo pengen jeding. Jam 5 tangi, jeding pipis-pipis wudu, langsung salat duhur asar. Jamak 8 rakaat. 4 duhur, 4 asar. Ojo ditahan sik, ojo urung ngentut. Ditahan sik, kok begitu masuk waktu maghrib, langsung maghrib isya disalap tengajeng. Salat maghrib langsung salat isya. Mariku langsung napa niki bubuk maneh. Nah niku napa angsal nggih. Tapi kata sing mboten semerap. Kata sing kata salat tak ngadeg tangi pegah ku wegah lho. Mboten semerap rumuse. Nggih rumuse ngeten. Subuh mboten angsal nggih. Subuh digabung mbek endi neh. Mboten saged. Subuh nggih nggih dhewean subuh niku piyambakan tapi 4 niki saged disiasati salate di perbatasan waktu apa siang dan sore dan malam niku. Pun. Niku nggih jamak benten nggih antara jamak kalian kosor nggih. Nek kosor niku perjalanan wonten syarate kilometer. Wonten sing mestani 132, wonten sing mestani 86 nggih kilometer. Lah nek jamak biasa niku angsal, setunggal bepergian, kalih gerah, 3 udan tuwres. Udan tuwres lho, saat udan niku angsal jamak, angsal nggih. Au mator. Tapi contohnya ngeten, ora kok udan ayo jamak-jamak mboten. Contohnya ngeten. Jenengan budal mahriban ning masjid, jegrek. Udan deres iki. Budal tutup masjid dereng adzan. Terus udan deres. Pas salat maghrib Allahu Akbar udan deres. Udan deres iki. Iki logikane mesti ngenteni terang. Gitu. Ono gak ono mesti ngenteni terang. Ki nek terang aku langsung mblayu mula. Aku nek terang aku gak nggo payung. Ki nek terang aku langsung mblayu mulih. Nek terang aku langsung mulih. Terangnya kapan? Gak ngerti. Terang iku sebelum isya atau sesudah isya. Aku gak paham. Sehingga mantun sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ngadeg maneh jamak isya. Angsal. Enggak aku nek terang langsung belayu. Isya tak sholat isya iki wae. Sholli fardul isya jamak takdimi. Allahu Akbar. Saya niat sholat isya jamak takdim. Nggih, ngenteni. Begitu terang, set langsung mulai. Kok gak terang-terang sampai isya? Isya. Piye Ustaz, sembayang mana napa mboten? Salat monggo, jenengan badhe salat malih monggo, mboten salat nggih sampun sah. Niku Masya Allah, Islam memberikan keringanan luar biasa. Sapa wong sing budal ning masjid terus kudanan mesti ngenteni terang. Terangnya kapan orang ngerti, iku angsal jamak supaya nek terang iso langsung belayu terus beres. Jamaah nggih, jamaah. Tapi ampun diterapot mriki lho nggih. Kok nang kene kan wis ana sing ngurusi. Ini contohnya ketika dalam perjalanan atau apa misalnya atau iki nggih. Tapi kene kok langsung udan, ayo jamaah kabeh. Nggih, mboten niki untuk perorangan, bukan untuk masjid. Kok langsung masjid ngadakno jamak hujan. Mboten nggih. Masjid harus ada waktu-waktu salat. Ini untuk orang-orang yang sifatnya perorangan tadi lho. Gak biasa nih masjid, ora betah ning masjid, pengen nendang metu ae dilalai masjid ning pertama udan. Waduh mati ke udan. Ki kapan mulai ku misale. Lah ini boleh jamak. Jamak supaya nanti kalau terang dia langsung kabur. Langsung keluar dari masjid langsung mulai. Gak balik di masjid neh salate sudah nggih. Jamaah. Ini saged jamaah. Pun. 3 ini. Kemudian yang terakhir ikrah. Ikrah niku dipaksa.
Ayo, gak usah sembayang. Nek sembayang tak pateni iki. Misale kono wong model. Kene sembayang tak pateni. Ah, gak usah sembayang. Lah iki kro. Bi an yukrahu ala ikhrajis salat. Dipaksa untuk keluar dari salat. Maksudnya salat keluar dari waktunya an waktiha. Fayuqdaru bidzalika, maka dikatakan udur jika mencukupi syarat pemaksaan. Loh Bu, Pak, di Islam itu wis ana syarat pemaksaan. Nek golek syarat pemaksaan iku ana ning bab udure salat. Syarat pemaksaan, seseorang dikatakan dipaksa, seseorang dikatakan memaksa itu dengan syarat satu, qudratul mukrih ala tahqiqi mahaddada bihi biwilayah taghallubi. Jadi wong sing meksa niku dia niku duwe wilayah, duwe kekuasaan. Artinya kita ndak bisa melawannya. Misale kok ono sing duwe kekuasaan, misale Pak RT. Misale nggih ngapunten, nek Pak RT hadir ngapunten. Misale kok ono Pak RT. Wes wargaku ora usah sembayang. Nek sembayang tak tokno teko daerah kene. Misale wes dia duwe kekuasaan, dia punya wilayah. Dia punya wilayah. Lho Ustaz, kita lawan aja Ustaz, kita lawan. Oh, turunkan RT misalnya. Jarno dosane ditanggung Pak RT. Ya wes tanggung Pak RT. Dia punya wilayah mukro. Sing napa niki? Sing maksa, dia punya wilayah. Dia punya syarat pertama nggih. Ini harus tercukupi semua. Nomor kali, ajazu mukroh andaf'i. Tidak mampunya yang dipaksa ini untuk menolaknya. Biharobin, lari atau minta pertolongan, gak iso. Misal kene sembayang tak pateni, gak iso ngelawan, yo ape mblayu ra iso, njaluk pertolongan ra iso. Misale lho nggih, misale gak iso, yo wis, ya sudah, gak iso yo wis. Misal sing paling piye yo misal sing logis pemaksaan niku piye? Dipaksa, mosok bojo dipaksa dipaksa sing, oh iya bener, bisa jadi sing wedok dipaksa mbek sing lanang. Misale lho nggih, suami istri ning omah, Bu kene sembayang, misal mudah-mudahan tidak terjadi, kene sembayang tak pateni misale lho. Oh, suami ini punya wilayah, dia wilayah di rumah, kemudian si istri tidak berani, aku wedi Ustaz, aku nek ngelawan kok aku dipateni misale, kok aku disiksa, dianiaya misal. Dia tidak bisa minta tolong, HP ini disita, gak iso misale. Blayu ra iso dikuncini kabeh lawangi misale loh nggih, kok ono model kaya ngene nggih. Kemudian syarat ketiga, donu mukroh annahu inintama'a fa'ala mukrih ma khaufahu. Si yang dipaksa ini menyangka ada seandainya saya melawan khaufahu maka akan membahayakan diri saya. Nggih, yang pertama tadi punya wilayah. Sing maksa iku harus mempunyai wilayah. Gak ono istilahnya pimpinan kemudian RT karena saya dipaksa warga. Misale loh ya, misale. Jadi pemaksaan si yang memaksa itu harus lebih kuat daripada yang dipaksa, baik segi wilayah atau segi fisik. Syarat yang kedua adalah tidak bisa yang dipaksa ini tidak bisa lari, tidak bisa minta pertolongan. Nomor 3 adalah yang dipaksa takut akan kehilangan nyawanya, takut akan dirinya jika dia melawan. Ini syarat-syarat pemaksaan. Ini berlaku bukan hanya di sholat ya, bukan hanya di bab ini, tapi semuanya. Semuanya. Misalnya kalau ono wong lanang, aku dipaksa bojoku ora oleh jamaah. Lho wong lanang kok kalah mbek wedok. Misale lho nggih, aku dipaksa. Ini tidak masuk syarat pemaksaan. Tidak masuk. Nggih, ono ki ora ngaji, misal lho nggih. Ora ketok ning masjid. Aku dipaksa bojoku kok kon sembahyang ning omah. Dipaksa bojoku kon, ini tidak bisa. Pakai kata maksa ini tidak bisa karena syarat maksa itu si pemaksa harus lebih kuat, lebih berkuasa. Yang kedua tidak bisa minta pertolongan atau lari. Yang ketiga takut akan keselamatan dirinya. Yang nomor 4 an la takuna hunaka qarinah ikhtiar, tidak ada pilihan. Oh, nah ono pilihan misalnya rumah sakit atau nyawa, misalnya kuburan atau rumah sakit, milih atau kuburan rumah sakit misalnya. Tidak ada pilihan.
Jadi gak ono pilihan, cuma siji pilihane. Nah, syaratnya itu disebut memaksa jika mencukupi 4 komponen ini. Si pemaksa lebih kuat daripada yang dipaksa. Nomor kalih apa ini tidak bisa si yang dipaksa tidak bisa kabur, tidak bisa minta pertolongan. Nomor 3, yang dipaksa takut akan keselamatan dirinya jika melanggar, jika melawan. Yang nomor 4, tidak ada pilihan lain. Kalau ono pilihan lain. Ini syarat-syarat disebut memaksa, baik di bab ini ataupun di luar bab ini. Murid dipaksa guru nih masuk, cong kene gak iki awas kon, misale masuk karena guru lebih berkuasa, orang no pilihan nih. Misale aku dipaksa mlebu minggu-minggu, misale orang tua maksa anak masuk, kata maksa loh nggih, tapi ono kok wong tua kok aku dipaksa anakku aku dipaksa anakku. Lagi sing kuat sopo? Aku dipaksa anakku dikon ngene. Nah iki ndak masuk alasan pemaksaan. Nggih. Kenapa gak sembayang? Lah aku dipaksa anakku kon baturi dulinan. Misale dipaksa anakku kon baturi dulinan, akhirnya gak sembayang. Ndak bisa masuk pemaksaan. Nggih, ndak bisa. Kenapa gak sembayang? Aku dipaksa. Sopo misalnya itu sak ngisorane. Tapi kalau atasannya oke. Nggih, kalau atasannya oke. Pokoknya syarat-syaratnya ini nggih, tapi jarang. Yang nomor 4 ini jarang banget lah. Kecuali memang ketemu mbek diculik atau disekap, kemudian apa itu mungkin nggih. Pun wonten pertanyaan 4 udzur salat. Tidur, lupa, kemudian jamak, kemudian dipaksa nggih. 4 ini diizinkan kita untuk bukan diizinkan, ketika mengakhirkan tidak dosa. Monggo wonten pertanyaan udzur salat. Selain ini monggo. Wonten pertanyaan? Tuh. Monggo mboten napa-napa. Bingung saya takut apa. Nek gak takut tak takoni mungkin kula. Nggih. Monggo Bapak. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nggih. Siap. 80 nggih. 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 Siap. Nggih. 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 Siap. Jadi masuk ini di sini. Saiki masuk rombongannya wong Islam ndak? Oke, kita tahu misalnya ini jaraknya ini berangkatnya sebelum maghrib. Misal tadi berarti jam 6 nggih. Jam 6 kurang seperempat itu mesti budale Ustaz. Tekone mesti mari tekone iku mesti isya. Sekarang pertanyaannya, itu rombongan mobil, nggih rombongan mobil. Orang Islam ndak di dalamnya? Islam. Ada yang enggak? Yang memegang kekuasaan sing paling berkuasa di mobil itu siapa? yang paling misalnya nih kono paling tinggi sing memegang soalnya mandek kono. Saya rombongan, aku cuman debu misalnya aku ki nunut yo mandek gak yoga apa ngomong kon mandek kok nang ditinggal dalan ya berarti ini cara nek bis umum penguasanya adalah sopir. Lah ini sinten? Penguasanya ini muslim ndak? Kalau dia penguasanya dia muslim kemudian memaksa, wes gak sama mandek terus saya. Aduh, kok aku nek ngelawan, aku nek mandek toh, mandek, kita pecat gitu. Misalnya, itu termasuk khauf nggih, termasuk khauf, tidak bisa lari. Kok aku nek mencolot teko mobil, kok ceblok mati aku. Misalnya, gelem gak gelem saya harus ikut rombongan ini, karena ada yang lebih berkuasa menentukan berhenti ndaknya itu, dan dia memaksa untuk lanjut perjalanan tanpa berhenti. Syarat-syaratnya dimasukkan di sini. 1, dia punya kekuasaan, misalnya loh nggih. Tapi kalau sing punya kekuasaan itu dia sadar Islam, piye mandek to ora iki? Ora lanjut ae ya wes misalnya. Atau menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas, tidak ada unsur pemaksaan di situ. Padha ridone kabeh. Ya berarti dosa sedaya. Oke. Nah,
Ustadz kan perjalanan. Kalau pakai dalil perjalanan, Ustadz ini kan perjalanan. Ini kan dalam perjalanan Ustadz. Ini kan udzur sebelum maghrib dia berangkat. Pakai dalil perjalanan. Ini kan perjalanan Ustadz, musafir Ustadz. Dalam perjalanan. Oh iya perjalanan 80 kilo itu berarti sudah keluar dari wilayah. Pasti sudah. Saya enggak tahu sih sudah keluar atau belum. 80 niku keluar dari wilayah apa mboten? Wilayah niku kabupaten. Masih dalam kabupaten. Okay. Ada mengatakan wilayah itu kabupaten, ada mengatakan wilayah itu kecamatan. Kalau kita pakai dalil yang kecamatan, ada ulama yang mengatakan maksudnya wilayah di situ adalah napa niki Goriyah itu adalah kecamatan. Banyak yang pakai kecamatan nih, sehingga kalau jamak biasanya keluar kecamatan Tuban. Kecamatan Tuban itu berarti neng pom bensin Seleko ngono ku, atau ning Gedung Papak. Jadi nek wis mlebu Semanding itu berarti keluar kecamatan. Banyak yang pakai pendapat yang dimaksud wilayah ini adalah kecamatan. Sehingga kalau kita pakai ini aja kecamatan. Kalau kecamatan pasti sudah keluar kecamatan nggih. Oke, kalau sudah keluar kecamatan, ini larinya nanti di bab jamak akhirnya. Berarti pakai diperbolehkan jika alasannya bepergian. Oh ini bepergian Ustadz, safir, bepergian. Bepergian berarti jamak nanti, sholatnya jamak. Sholatnya jamak di isaknya. Okay. Sholatnya jamaknya di isaknya jamak takhir, di terakhir di jamak. Okay. Kalau mencari solusi, Ustaz rombongannya mak iki, aku pegak melok iki kok gak iso mule. Tapi kalau kita punya alternatif, saya tak sholat dulu, aku melok rombongan mari sembayang. Berarti tidak boleh jamak karena rutinitas. Rutinitas. Tadi saya sampaikan tadi boleh jamak jika tidak ada rombongan lain. Satu-satunya mobil itu dan kita tidak bisa pulang kalau tidak ikut mobil itu, artinya benar-benar kepeksa tenanan. Tapi tidak ada syarat pemaksaan di dalamnya. Tidak ada syarat pemaksaan. Kalau ada syarat pemaksaan, masuk pemaksaan dulu. Kalau tidak ada syarat pemaksaan, tapi hanya itu mobilnya, maka pakai sholat perjalanan. Tapi kalau ada rombongan lain, oh no rombongan liyane kok. Aku tak melok rombongan mari maghrib ae kok ligek budal misalnya. Maka ikut rombongan sing karena kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi niki damel dalil Bapak. Niki Bapak Ibu niki damel dalil. Maka sopir, mohon maaf, sopir bis-bis trayek napa niki Semarang Surabaya Jombang iku. Oh, ana sing sembayang iku. Maksudnya aku lo musafir. Angger dina musafir. Itu bukan musafir, awakmu iki kerja. Memang kerjamu ning dalan. Makanya ini kebiasaan. Nah, nek sopir sing ahli ibadah misalnya, dia akan berhenti kok mandek ning ndi kan ono tempat berhentian. Mandeknya ora ngopi tapi dia sembahyang ning ndi. Nggih, sembahyang. Makanya kunci-kuncinya adalah satu, ini sebuah kebiasaan. Dua, tidak ada jalur, tidak ada rombongan lain, tidak memungkinkan untuk ikut di rombongan lainnya yang lebih aman di dalam waktu sholat, sama pemaksaan. Nggih, mungkin paham. Karena ini begitu. Pertanyaan bagus, banyak terjadi biasanya di pedalaman atau apa nggih. 80 kilo. Tidak ada rombongan lain, Pak. Wah, nggih, rombongan di pedalaman ngoten niku nggih. Niku mawon istilahnya mengke nek kepepet wis bismillah salat niku alhamdulillah tasik purun kula nate teng Kalimantan. Kula nate Kalimantan teng Batu Baranan nate kula nggih. Niku ningali ya Allah, jubarang sing ngoten niku pokoke mergawe. Kula ningali Allah. Kula cuman 2 minggu ora betah balik. Ndelok-ndelok ngoten niku, jalan-jalan kok ngene suasanane akhirnya kula balik teng Tambang. Monggo sanes sih. Niku nggih, mungkin nek kirang jelas mantun. Soalnya ini kasuistik luar biasa, okay. Tapi analognya adalah supir-supir bis, supir-supir napa niki kendaraan bis Surabaya Semarangan, Jombangan niku hampir sama kasusnya dengan itu supirnya loh nggih. Bukan orangnya, supirnya, nggih supirnya. Monggo sanes sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih monggo Ibu. Duluan nggih Ustaz, ngapunten mau tanya. Nggih. Ini berkaitan dengan tidur tadi Ustaz. Siap. Bagaimana apabila suami kita itu kan kerjanya kena shift ya Ustaz. Nggih. Terus memasuki waktu sholat, kemudian beliaunya tidur.
apakah saya itu salah tidak membangunkan beliau untuk berangkat ke masjid? Karena saya lihat barusan tidur gitu loh. Siap, gak teko. Matur suwun atas penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidurnya setelah masuknya waktu sholat. Teko maghrib, pas teko mlebu omah adzan maghrib. Adzan maghrib, Bu, aku kewesel Bu, aku tak turun dhisik Bu. Kok lek sembayang kok sing ibu ngono misale. Oh iya Pak ngono. Tanpa ada pembicaraan lain atau ndak izin langsung turu. Sebaiknya sholat dulu kalau sudah masuk waktunya sholat. Tapi kalau belum masuk sudah masuk waktu sholat, gak ono kesepakatan Bu, mboten nonton kesepakatan, langsung tilem menawa wis adzan maghrib, mlebu kamar langsung rebahan turu. Asake cah, petak gugah sake cah. Tak gugah sake iki misale. Terus pun di Ustaz, tetep ndak boleh Bu, tetep kudu digugah. Pak, tapi rodok mepet. Metune jam piro sih? Misale subuh nggih, teko-teko iku wis adzan subuh, tutuk omah ki adzan subuh, wis salat Pak, durung, tapi aku ngantuk kesel tak turu sik misale. Loh, subuh jam piro? Makane kedah semerap. Ning omah niku kedah gadah napa niki masuk keluarnya waktu salat. Ning HP wonten sih. Misale subuh metune jam piro iki? Oh suruk jam piro jam ini. Lah 5 menit 10 menit sebelum keluar, Pak, ayo sembayang sik kok turu maneh. Kok sembayang sik turu maneh. Lah niku kedah wajib, ora kok saake Ustaz, saake mboten angsal nggih. Karena tidurnya sudah masuk waktu sholat. Kalau tidurnya sebelum masuk sekarang pertanyaan kedua saya kembangkan. Ustaz tidurnya sebelum masuk waktu sholat Ustaz, datang 3:30 subuhnya jam 4 misal. 3:30 datang, Bu aku tak turu kumpul mari jogo, orang mari nonton bola, mari jogo, oke, tilem. Terus ibu saake cah, rata gugah. Niki nggih mboten angsal. Oke, karena tahu, jadi kewajiban orang yang bangun, saya meluas, kewajiban orang yang bangun di sekitar orang yang ketiduran untuk sholat, kewajibannya adalah membangunkan. Istabali. Kok ono tiang tilem, ono sing tangi ngerti nek sing turu ki durung tangi, durung salat, maka dia wajib nangekno. Nek gak ditangekno, maka dia sama dengan syarika atau bersekutu di dalam membiarkan kesesatan. Dijarno. Bojoku gak sembahyang yo saake, tunggale anake subuh gak digugah. Subuh wis balik SMP SMA ngono misale. Wis subuh adzan, rong sembahyang, saake. Niki mboten lurus nggih. Wis. Jadi kembali ke kewajiban pertanyaan Ibu tadi mengembangnya ke kewajiban yang bangun. Kewajiban orang yang bangun yang tidak tidur di sekitar orang yang tidur sebelum waktunya sholat. Yang tidur belum sholat kewajibannya adalah membangunkan sampai 3 kali. Bangun. Yo. Bangun misalnya. Moh. Sembayang moh. Bangun. Kayak bangun. Gugur kewajiban. Oke. Kewajiban sudah gugur. Ya Allah, kula wis nangekno ping 3 lho ya. Wis 3 ping 3 jenengan semerap nggih. Pun sisane urusane jenengan ya Allah. Ngono wis. Sisane urusane jenengan. Nggih, sisane tapi harus ada ikhtiar untuk membangunkan. Walau bil ma'i, walaupun dengan air. Tapi pertama bil lutuf. Bil lutuf iki lun-lun. Ayo tangi. Nah, walaupun kok banyu, misalnya banyu, tapi nek kok tipi-tipi mbek kopi Pak, di pinggirnya kayak kopi tangi, tapi ora pate percaya aku. Nggih. Lah nggih diraupi, mboten kok diguyang lho nggih. Ambil air terus diraupi ngene. Ayo tangi kan anyep. Tangi sikile dikek banyu, ayo tangi ngoten nggih. Pun niku dadi wajib harus melawan ayo Pak sedilu wae nggih sedilu nggih. Nah, tapi nek dadine keseloro ya jamak Bu, jamak karena sakit. Tapi capek bukan termasuk sakit nggih. Capek ku bukan termasuk sakit nggih. Pun monggo wonten tanya sanese. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamik Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bu. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Kalau sholat itu wajib meskipun dalam keadaan sakit. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagi orang yang sudah usianya lanjut, katakan sudah di atas 80, sehingga kadang-kadang untuk mengenali keluarga itu aja sudah
Pun sudah pikun nggih. nggak tahu. Siap nggih pikun nggih. Ini siapa sudah tak tahu. Nggih. Di samping itu kadang-kadang kalau disuruh istighfar Nggih. itu sudah nggak nyaut. Kadang-kadang nyautnya begini, sing piye. Nggih. Pernah juga saya tuntun untuk membaca Al-Fatihah itu aja kalau saya lepaskan itu sudah nggak nyampe pada yang terakhir. Ngapunten niki maksudnya kembang bayang nggih. Kembang bayang niku posisi di tempat tidur ngoten, Nggih, Bu. di Oh, pun tempat gerah. tidur. Nggih. Nggih, pun gerah posisi nggih nggih. Sampun, nggih. Nggih. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana solusinya Nggih. bagi yang masih muda Nggih. atau anak-anak itu biar orang tua tersebut tetap bisa istiqomah mengingat kepada Allah. Siap, nggih. Nggih. Terus tiang sepak kados niku itu posisi gerah dan posisi pikun. Kewajiban yang anak-anaknya atau yang sehat atau yang ada di sekitarnya sering saya sampaikan seperti kondisi kritis di rumah sakit, kewajibannya hanya mengingatkan, Mbah, pun wancine sholat maghrib. Misalnya jawabannya ngono. Eling ngene. Mbah, wis sholat maghrib. Misalnya, Mbah, 3 kali. Ya, termasuk ini sering saya sampaikan orang kritis posisi di rumah sakit cop-copan kabeh. Tit misalnya sing nunggoni niku tetep wajib ngilingno, dibesiki. Mbah mlebet waktu isya, sak mangke waktu isya. Salate dos pundi? Pernah saya bahas juga nggih, tapi ini sudah ada nisa nanti di pertemuan berikutnya. Dulu pernah saya bahas, jadi ada caranya. Mulai dari sholat berdiri, sholat duduk, sholat dengan gerakan tangan, gerakan mata, sampai yang terakhir itu menjalankan di dalam hatinya. Wong sing kritis ngoten niku menjalankan di dalam hatinya, dibesiki. Mbah pun wancine isya, mbah pun wancine subuh, diingatkan sampai 3 kali. Orang yang dalam keadaan kritis itu oleh Allah dibuka telinganya, dia bisa mendengar. Cuman tinggal masalahnya apakah orang ini dulu ketika sehat, ketika masih muda, ketika masih mampu kuat, apakah ahli sholat atau enggak. Kalau orang ini kebiasaannya ahli sholat, pasti gampang melakukan sholat dan tahu nggih, dan tahu ilmunya. Mbah sholat, oh iya, aku dhisik tahu ngaji dikandani nek gak iso sholat melalui hati. Nek wis kondisi koyo ngene sembayange teng ati. Lah niku dibesiki Mbah sholat isya, niku langsung sholat di dalam hatinya. Mbah sholat subuh. Tapi masalahnya jika orang yang kritis atau sakit ini dulu ketika sehat, ketika belum seperti itu jarang sholat, gak gelem ngaji, gak ngerti ilmune, dibesiki, Mbah isya, oh putu kurang ajar, ngene mbok kon sembayang. Karena tidak ada ilmunya, karena tidak paham, gak gelem ngaji, sembayangin dhisik gak patek rutin, sehingga ketika diingatkan itu salah pemahaman, menangkapnya salah. Nah, padahal tugasnya penunggu sakit adalah kewajiban mengingatkan waktu sholat, bukan menghabiskan jajan gawane sing nilai. Terus dibesiki, Mbah sembayang, Mbah isya. Lah kembali ke kasusnya ibu tadi, masih ada dilingke mangkon Bu, Mbah sholat. Yo misale, Mbah wis sholat Mbah, wis misale. Sholatnya piye Mbah? Ya sembayang nang ndur kasur misale. Dadi teng ndur kasur ngoten niku piyambake salat. Piyambake salat ning jero ati diwarai, Mbah. Jerene sing ngulang lho Mbah, jerene ustad jenengan niku sembayange wis pokoke ambek tangan-tangane ngono, Allahu Akbar. Allah tangane ngoten nggih. Gak usah tangi, gak apa tangane, Allahu Akbar, Allahu Akbar ngoten nggih. Niki pembahasannya agak panjang, termasuk posisi tempat tidurnya nek iso posisi seperti kuburan, kepala ada di sebelah kono di utara nggih, kepala utara, kaki di selatan, atau kepala ada di timur, kaki ada di barat. Niki posisi nek gadah tiang sakit yang jero omah niku posisi tempat tidur nek iso posisine koyo ngono, sehingga ndak usah bolak-balik.
Ya wis ning kono ku. Dadi posisine kepala ada di utara, kaki di selatan, atau kepala ada di timur, kaki ada di barat. Sehingga nek wae sembayang karek besi, Mbah sembayang. Piye carane, Nduk? Tangane mawon jenengan ngeten-ngeten. Aku gak wudu, nggih, jukokno kain jenengan raupi wajahe, tangane, sikile. Pun Mbah nang sembayang. Allahu Akbar, tangane ngene-ngene. Allahu Akbar. Allahu Akbar ngoten. Nggih, niku jika memang bisa diarahkan iso-iso, tapi nek wis kembang bayang, wis bener-bener stroke, bener-bener ndak bisa apa-apa ning jero ati. Nggih, dibesiki Mbah. Napa niki jenenge maghrib isya. Masalah salat mboten urusane piyambake, nggih. Sing penting yang sehat sekitarnya niku pun ngelingke. Nggih, pun ngelingke. Rata-rata tidak diperhatikan masalah salatnya, tapi ribut warisane biasane lho nggih. Saya melihat beberapa ngeten iki ana wong ngono tak dolani. Ngene iki ya mbok ilingo sembayange. Heh, dilingo sembayange Zat. Kan wis krungu adzan banter. Wong loro iku bingung ki adzan maghrib, adzan isya, adzan subuh, adzan subuh konangan iki. Adzan dhuwur, adzan asar. Wong loro niku nek krungu adzan bingung iki adzan apa? Sampean elingno. Oh, mosok adzan banter ngono ora krungu tatat jarene lho. Sampean elingno iki dhuhur, Mbah asar. Ngoten nggih. Niki luar biasa babakan salat niki masyaallah nggih. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, nggih, jangan sampai kita meninggalkan, sekali saja kita meninggalkan ancamannya Allah luar biasa, nggih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, artinya ingatan kita, mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah tidak sampai meninggalkan sholat. Amin Allahumma amin. Pun ada nisa, mungkin mantu nisa mbok menawi wonten sing tanglet, tapi yo ngapunten. Tapi ini saya ada rutinan sholat tasbih, sholat hajat ini nggih. Jadi tidak bisa, nanti habis saya langsung ada rutinan sholat hajat, sholat tasbih nggih. Pun ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, monggo sarang-sarang. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astaudiuka, menitipkan kepadamu malam tanihi, apa yang aku dengar, apa yang aku tahu, apa yang aku fahami. Fardudhu ilayya, kembalikan kepadaku. Indah jati ilahi, ketika aku membutuhkannya. Wala tunsinihi, dan jangan jadikan lupa. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.